merdeka. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Henry Tandianta. Ya, kita akan membahas yang akan menjadi topik di dalam beberapa hari ke depan, yaitu pencapresan dari PDIP. Ya, saudara-saudara, ya. Ada satu fenomena yang entah kenapa sepertinya Golkar dengan PDIP tidak ada kesesuaian. Lalu Sandi itu Sandiaga Uno gitu, pindah ke P3. Artinya apa, saudara? Ini dia, ya. Kita akan bahas itu. Artinya Ganjar akan dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Yang mencalonkan siapa? P3 akan didukung oleh PAN, oleh PKB, kemudian nah ini dia, tinggal Golkar ini ya. Golkar kalau merasa ada sedikit ketidaksesuaian dengan PDIP, mungkin Golkar belum bisa ketahuan sikapnya. Lalu itu calon pertama adalah Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno. Yang mencalonkan apa? P3, PKB, kemudian PAN, kemudian yang lain lah, Hanura dan lain sebagainya itu. Kita berharap Golkar ikut, ya, Golkar ikut, ya. Kita berharap itu, ya. Terus yang masih ngambang itu PKS dan Demokrat. Ya. Ada satu calon lagi yaitu Puan Maharani dan Prabowo, ya, yang akan dicalonkan oleh PDIP dan Gerindra. Ini cukup nih berdua nih, PDIP dan Gerindra, Puan, Prabowo, ya. Dengan harapan bisa narik PKS, ya kan, ada Prabowo narik PKS, ya. Golkar di simpang jalan ini, mau ngepro ke sana ke Prabowo atau ngepro ke P3, ya. Ya, pasti Golkar akan ke situ, salah satunya ke situ. Lalu calon ketiga adalah Anies. Nah, Anies mau sama siapa, ya? Nanti posisinya akan nggak usah dijegal. Anies itu nggak akan ada pendukungnya karena Nasdem, ya, cuman sama Demokrat, ya. Nasdem sama Demokrat itu masih kurang. Dia butuh PKS atau butuh Golkar. Nah, disinilah kuncinya. Bagi PKS kalau dia ngepro ke Anies, ya nanti menjadi tidak ikut dalam kabinet. Udah 10 tahun nggak ikut kabinet kan. Bagi Golkar kalau dia ngepro ke Anies, ya masyarakat sudah ketahuan ya, dari dulu yang namanya pemilu itu, kemana orang Kristen berpihak ke situ menang. Boleh dibuktikan. Karena yang lain itu sudah terpecah-pecah. Ini sana, udah hitungan hampir pasti lah. Tinggal masanya Kristen. Kalau Kristen memilih ke X, maka dia menang. Ya, jadi sekarang ini PDIP harus pinter, ya toh. Jangan memakai isu agama lah. Jangan memakai itu. Maka semua orang Kristen akan mengarah ke sana. Pilihannya antara Puan Prabowo atau Ganjar dan Sandiaga Uno, ya. Anies nanti tidak akan ada karena nggak perlu dijegal. Anies itu nanti pendukungnya nggak cukup, ya. Itu kehebatannya dari kingmaker kita, ya. Kingmaker kita Ibu Megawati itu di atas rata-rata loh. Anda yang nggak tahu loh, ya. Ibu Megawati itu kecerdasannya di atas rata-rata. Kalau Anda yang pernah bertemu dengan Ibu Mega pasti, walaupun sepertinya begitu yang mungkin Anda anggap itu justru dia mikir out of box. Dia sedang mikir out of box, di luar rata-rata orang berpikir, ya toh. Bagaimana dulu Jokowi, Pak Presiden kita Jokowi dicalonkan oleh Bu Mega itu out of box. Yang kemarin tuh loh, Kiai Haji Maruf Amin itu kan orang nggak nyangka semua, ya, nggak nyangka semua itu, ya, termasuk kita saat ini. Cuman kalau saya sih sudah kebayang gitu, ya. Saya berharap sih
Ibu Megawati tetap memakai di atas rata-rata kecerdasannya ya untuk kali ini hat-trick ya. Ya hat-trick ya. 3 kali berturut-turut dia sebagai jawara, sebagai juara pemilu. Itu menunjukkan beliau adalah kingmaker Indonesia yang kecerdasannya di atas rata-rata. Bagi yang belum mengenal Ibu Mega pasti itu saya sudah mengenal ya, sudah mengenal beliau, dan dia mengerti bahasa-bahasa yang saya gunakan seperti ini ya. Jadi nanti akan ada Puan Maharani dengan Prabowo Subianto ya. Lalu ada Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. Udah itu. Anies gimana Pak? Nanti ini lihat aja. PKS akan ngepro ke Prabowo, Demokrat yang bingung kesana nggak dapat, kesini nggak dapat, mungkin akan gabung ke Ganjar ya begitu. Golkar itu dari dulu selalu ikut di dalam pemerintahan, jadi dia ngerti juga siapa yang bakal menang nih. Begitu ya. Ini adalah prediksi dari seorang siapa nih ya, Henry Tandianta ya, dengan semangat Indonesia Pancasila Merdeka.